umum pasiennya. Kenapa? Karena kalau kita tanya pasiennya, sementara pasiennya itu tidak sadarkan diri, maka informasi yang kita dapatkan di situ tidak akan akurat. Makanya kita tanya, ibu namanya siapa? Nah, seperti itu. Terus ibu keluhannya apa? Nah, kalau dia sudah bisa menjawab komunikasi efektif, maka kita menganggap bahwa pasiennya itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Maka informasi yang kita dapat ini, informasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Dalam pembuatan visum et repertumnya, maka kita harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien korbannya. Setiap yang dijumpai di dalam tubuh korban itu dituliskan dalam visum et repertum. Oke, kalau tidak dijumpai apa-apa, contoh ya, kita periksa kepala, padahal ini terpose ini. Kalau kita periksa kepala, ya, maka kita jumpai di kepala, ada nggak kelainannya? Kelainan apa yang kita lihat? Tai lalat kelainan nggak? Tai lalat kelainan nggak? Nah, kelainan tai lalat kelainan nggak? Kelainan karena tidak semua orang punya tai lalat. Beruntunglah orang yang punya tai lalat, kan itu ya. Karena tidak semua orang punya. Hidung kelainan enggak? Enggak, semua orang pasti punya hidung. Itulah yang membedakannya. Maka kalau di dalam ilmu kedokteran forensik kita tidak mencari kelainan. Kita mencari tanda-tanda pidana. Apa itu tanda-tanda pidana? Tanda-tanda kekerasan. Apa itu tanda-tanda kekerasan? Tanda-tanda kekerasan itu yaitu memar, lecet, robek, patah tulang. Itulah yang kita cari. Kalau tidak ada itu, tidak ada memar, tidak ada luka lecet, tidak ada luka robek, tidak ada patah tulang, maka kita bilang apa di situ? Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Ketika hakim bertanya, yakin dokter tidak ada tanda-tanda kekerasan? Tidak ada, yang mulia. Apa buktinya? Tidak dijumpai luka memar, tidak dijumpai luka lecet, tidak dijumpai luka robek, dan tidak dijumpai patah tulang. Kalau di dalam dia memarnya, di dalam memarnya kan nampak. Di dalam dia robeknya harus diotopsi. Nah, kan kayak gitu, harus dibuka. Bisa nggak difoto, di ronsen? Bisa aja, tapi ronsen pun diduga kan begitu. Makanya saya tidak tanggung jawab terhadap yang dibuat ronsen, saya tanggung jawab yang saya lihat. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam pembuatan visum et repertumnya nanti dicatat apa yang dijumpai dalam tubuh korban ini. Maka di dalam grupnya nanti bisa satu orang menjadi dokter, satu orang menjadi pasien. Lalu lakukan pemeriksaan terhadap pasiennya masing-masing. Kalau satu pasiennya, coba nanti imajinasikan, saya lukanya di sini, saya lukanya di sini. Maka nanti dokternya mahasiswanya itu menuliskan luka di sini, luka di sini, luka di sini. Ya, tapi jangan kalian bilang luka di leher kena potong, itu mati. Iya kan? Terus kalian bilang bengkak di kepala, itu pasti akan nampak. Rakun ais, tekanan intrakranial meninggi kan? Akan nampak ya. Jadi yang biasa-biasa saja. Ya, yang biasa-biasa saja, contoh luka lecet. Nanti kalau luka lecet, trauma tumpul, trauma nanti akan diberikan kuliahnya tentang luka lecet.
diberikan kuliahnya tentang visum et repertum nanti. Seharusnya masuk, cuma aku kemarin nggak datang, ya, karena aku berobat kemarin. Oke, nanti coba semuanya dalam satu grupnya di kelas kecil nanti ambil pasangannya untuk satu orang dokternya, satu orang menjadi pasiennya. Lalu ditulis namanya dulu siapa, lalu dilakukan pemeriksaan. Sudah, hasil pemeriksaan kalian itu baru disimpulkan. Ya, kalau kalian bilang luka robek, maka kalian harus pastikan luka robek itu akibat apa. Luka lecet itu akibat apa. Luka memar itu akibat apa. Itulah dia kesimpulannya. Itulah dia kesimpulan. Contoh ya, ada pasien, dia sudah dioperasi. Nah ini sudah dioperasi sama dokter bedah. Lalu permintaan visum datang. Udah dijahit ini, sudah diplester. Lalu datang permintaan visumnya. Lalu datang dokter forensik. Ini permintaan visum tanggal berapa? Permintaan visumnya tanggal 8. Contoh. Pasiennya masih di rumah sakit tanggal 8 ya, tanggal 8 kita periksa. Maka dibuatlah di situ. Maka pada tanggal 8 ya, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atau terhadap korban oleh dokter yang memeriksa. Lalu kita lihat, dijumpai perban berwarna apa? Nah, kalau kita buka perbannya, diizinkan DPJP-nya enggak? Kalau diizinkan dibuka perban. Ketika perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit. Baru dari luka yang sudah dijahit bisa kita lihat apakah itu luka benda tajam, artinya ada bekas operasi sudah dijahit, baru nampak. Baru kita simpulkan apa itu? Kita simpulkan bahwa luka yang ada dalam tubuh korban adalah luka yang sudah dijahit bekas operasi. Lalu datang ke polisinya. Ini bekas operasi. Apa yang dalam, apa yang diapakannya tergantung kepada penyidiknya. Itu ya. Itulah dalam pembuatan visum et repertum. Pembuatan visum et repertum ini, semua yang kita jumpai pada tubuh korban kita harus catat. Semuanya. Ya, semua yang ada di situ kita harus catat. Kalau tidak dijumpai, ya tidak jumpai tanda-tanda kekerasan, bukan dalam batas normal, bukan tidak dijumpai kelainan. Kita bukan mencari kelainan. Dalam pembuatan visum itu bukan mencari kelainan dan bukan mencari normalnya atau tidak. Kita mencari tanda-tanda pidana atau tanda-tanda kekerasan. Itu yang mau kita cari. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan dilakukan semua. Yang dilakukan semua adalah mulai dari kepala. Ya. Kepala itu bukan hanya rambut. Kepala itu setara ini. Ya. Berarti ada wajah. Dilihat di wajahnya itu. Nanti di kepala itu dijumpai di wajah, di titik kanan kah, di titik kiri kah. Maka dari sekarang sudah bisa di